Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan, eee, hasil redesain Google Classroom. Saya Nadif Arif Fauzan Nabrawi dengan NIM 073. Saya Rifkan Yuwana Dasa dengan NIM 082. Saya Raka Musyaki Putra Sayoga dengan NIM 094. Saya Dikitri Wahyuda dengan NIM 095. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang identifikasi masalah terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Raka. Oke, baik. Terima kasih Mas Nadif. Di sini mengapa Google Classroom itu perlu fitur baru? Nah, dari kelompok kami ini mendapatkan identifikasi masalah yang sangat sering dialami mahasiswa ataupun siswa. Nah, di sini yaitu ada poin pertama yaitu mahasiswa sering membuang waktu untuk mengetik kode kelas yang diberikan oleh dosen secara manual. Jadi masih banyak banget dosen ataupun guru yang memberikan kode itu secara chat ataupun di papan tulis sehingga mahasiswa kesusahan ataupun sering menambahkan waktu yang terbuang. Lalu yang kedua ada karakter yang membingungkan atau typo. Nah, ini sangat sering terjadi salah ketik akibat sulit membedakan karakter yang mirip seperti huruf O dengan angka 0 atau huruf I dengan angka 1. Nah, kita tahu sendiri bahwa biasanya Google Classroom itu kalau nge-share kelas ada 6 digit kodenya. Biasanya I atau 1 I. Nah, bisa menyebabkan itu. Nah, yang ketiga ada hambatan mobilitas aplikasi, yaitu pengguna harus bolak-balik berpindah aplikasi. Misalnya dari WhatsApp grup kelas ke Google Classroom hanya untuk menyalin copy paste ataupun ngetik ulang. Next slide yaitu research insight dan solusi utama. Nah, dari kelompok kita ini membuat integrasi fitur QR code yang pertama-tama yaitu Smart QR Scanner, yaitu pemindaian instan langsung menggunakan HP, kamera HP dengan optimasi auto flash untuk ruangan kelas yang redup. Yang kedua ada image to class import atau import galeri. Nah, ini mahasiswa bisa langsung mengunggah foto atau screenshot kode QR yang didapat dari grup WhatsApp tanpa perlu membuka kamera. Ini teknisnya seperti dosen mengirimkan kode QR. Nah, si mahasiswa tinggal import dari galerinya, tidak perlu nge-scan di tempat itu. Nah, yang ketiga ada pre-join verification, yaitu halaman pre-tinjau yang menampilkan nama mata kuliah dan nama dosen terlebih dahulu sebelum mengklik tombol join. Ini menghindari salah masuk kelas. Jadi sebelum auto masuk ke kelas ini ada verifikasi kedua agar tidak salah mata kuliah ataupun nama dosennya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan desain proses, user flow. Baik, user flow fitur QR scanner ini yang pertama ada entry. Di sini, user pertama-tama membuka aplikasi Google Classroom, lalu menekan ikon scanner di halaman utama atau menu profil untuk men-scan, kode kelas. Lalu yang kedua, akses. Sistem akan meminta izin akses kamera atau memberikan opsi untuk pilih dari galeri. Nah, jika user tidak memberikan akses, maka kamera tidak akan terbuka atau, user tidak akan bisa, men-scan kode kelasnya. Lalu jika user sudah memberikan izin kepada akses kamera, maka lanjut ke proses. Di sini user
akan menggunakan kamera untuk men-scan dan mendeteksi enkripsi kode QR kelas secara otomatis. Lalu masuk ke preview. Sistem akan menampilkan pop-up, detail informasi kelas seperti nama matkul dan dosen untuk verifikasi. Di sini diberikan preview agar, user itu tidak, menghindari, salah masuk kelas. Lalu jika sudah, maka langsung akan sukses. User berhasil bergabung dan langsung diarahkan ke dashboard kelas yang baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian proses desain, yaitu wireframes atau low fidelity. Nah, di desain ada 3 area penempatan utama yang dirancang. Pada tahap ini, yang pertama adalah di dashboard utama. Menambahkan sebuah floating action button atau FAB yang berlogo QR diletakkan di area bawah yang bertujuan agar mahasiswa bisa langsung menekan tombol tersebut secara cepat begitu aplikasi terbuka, tanpa harus mencari-cari menunya lagi. Nah, untuk yang kedua adalah sisi pengajar atau dosen. Nah, pada halaman ini merancang halaman khusus untuk dosen yang berfungsi agar dosen bisa memunculkan kode QR kelas dalam ukuran yang layar penuh, sehingga sangat mudah untuk ditampilkan di proyektor kelas atau langsung diunduh untuk dibagikan ke grup chat. Nah, untuk yang terakhir adalah antarmuka scanner sisi mahasiswa. Ketika tombol QR tersebut ditekan, halaman akan berpindah ke antarmuka kamera yang bersih dan memberikan bingkai fokus di tengah, serta memberikan tombol flash di sudut dan juga tombol pitasan galeri di bagian bawah untuk fitur upload dari galeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Diki. Silakan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain sistem dan komponen. Yang pertama, kita menggunakan visual style, menggunakan Penroboto dengan palet warna Google Material, yaitu biru untuk akses utama, hijau untuk sukses, dan merah untuk error. Dan untuk biru tua, reset blue. Nah, untuk yang pertama kita mempunyai atoms. Nah, di atoms kita membuat beberapa button. Yang pertama ada button aktif dan button press. Itu ada bedanya. Jadi yang pertama kita menggunakan primary blue, yang kedua kita menggunakan reset blue. Untuk selanjutnya kita menggunakan input rest dan input aktif. Ketika kita mengeklik di tombol masukkan kode, nanti kita inputnya akan aktif dan memunculkan stroke yang warna biru seperti primary blue itu tadi. Untuk selanjutnya ada checkbox dan radio, yang checkbox yang centang dan radio yang bulat. Dan untuk yang terakhir ada tombol switch. Nah, selanjutnya di molekul ada 3, yaitu search bar, terus form field atau kode kelas, dan yang terakhir ada drop down pilih semester. Untuk selanjutnya ada organisms. Di situ ada 3. Yang pertama ada navbar, yang kedua ada footer, dan maaf ada 4. Yang ketiga ada product card dan juga sidebar. Selanjutnya implementasi desain akhir atau high fidelity. Yang pertama ada showcase high fidelity atau produk akhir, yaitu dashboard utama dilengkapi dynamic banner, QR code ready, dan floating action button atau FAB. Yang kedua ada smart scanner, UI kamera dengan animasi viewfinder, tombol flash, dan shortcut galeri. Yang ketiga ada preview card atau pre-join, kartu verifikasi nama dosen dan mata kuliah untuk mencegah human error. Yang keempat ada activity history, log kronologis pemindaian untuk melacak akses kelas. Dan yang kelima ada smart setting, pengaturan auto join dan sinkronisasi Google Calendar. Terus selanjutnya ada agent log, itu kolaborasi manusia dan AI. Yang pertama, karena AI mempercepat tahap ideasi, pembuatan struktur awal wireframe, dan penyusunan logic design system. Yang peran manusia menambahkan detail spesifik yang tidak terpikirkan AI seperti flash toggle
untuk kondisi kelas gelap dan memastikan desain tetap minimalis sesuai identitas asli Google Classroom agar tidak terlalu umum. Yang terakhir ada refleksi. Pendekatan agentik membuat proses desain lebih terstruktur dan cepat. Namun empati manusia tetap krusial untuk memutuskan kenyamanan alur pengguna atau user experience. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.